发出“滋滋”。兵甲这么强大，突然去。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-167. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 166. Kemarin masalah yang terjadi antara Lo Feng dengan Raja Iblis Lilin atau Yanzu telah semakin memanas, yang mana ia tidaklah percaya dengan apa yang Lo Feng katakan. Alhasil mereka pun memutuskan untuk kembali melakukan penyelidikan. Sedangkan Lo Feng sendiri meminta bantuan kepada gurunya. Ia pun akhirnya jadi tahu kalau alasan Yanzu melakukan hal ini kepada dirinya sebab Truyan dan Yanzu memiliki hubungan yang buruk di masa lalu. Di saat Yanzu ingin memenjarakan Lo Feng, Truyan pun memperlihatkan surat yang ditandatangani langsung oleh ayah Yanzu, yang tentu saja membuat ia tidak bisa berbuat apapun kepada Lo Feng. Yanzu yang kesal berencana untuk melakukan sesuatu kepada bumi. Sedangkan untuk Lo Feng sendiri melakukan pencarian terhadap sesuatu yang sejak tadi memanggil dirinya. Ini semacam cairan hitam yang mampu berubah bentuk. Lo Feng pun akan memanfaatkan hal ini untuk dipadukan dengan armor Mo Yanfin miliknya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Lo Feng berpikir kalau armor ini berasal dari prajurit tingkat rendah dari pasukan klan Yansen. Meskipun begitu, Lo Feng akan tetap memakainya dan memberikannya nama Bing Zhe. Hanya saja Lo Feng langsung merasa tidak nyaman. Jadi dia itu harus menyesuaikan diri dulu. Dia akan menggunakan armor ini di dalam lautan kesadarannya. Karena dengan gitulah Lo Feng bisa menguasainya dengan cepat. Apa yang diharapkannya pun benar-benar terjadi. Babata memberitahu kalau kekuatan tempur Lo Feng telah meningkat. Bahkan dalam sekejap saja dia sudah mampu mencapai puncak kekuatan yang pada armor barunya. Darah Lo Feng juga telah menyatu dengan sempurna. Babata benar-benar terpukau dengan armor tersebut. Karena dengan gini sudah tidak ada lagi yang bisa menghancurkan Lo Feng. Tapi meskipun armor itu sangat kuat, Lo Feng jangan sampai lupa meningkatkan kekuatan fisiknya. Karena dengan gitulah dia bisa membentuk pertahanan 1000 kali lebih besar daripada sebuah gedung. Lo Feng juga menyadari potensi besar pada armor ini. Namun dan tubuh manusianya, Lo Feng masihlah belum dapat mengeluarkan semua potensinya. Sesaat kemudian Lo Feng dihubungi oleh Long Jiu, di mana dia merasa begitu terkejut dengan apa yang dia lihat saat ini. Karena baru saja meninggalkan Lo Feng, dia itu telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia pun memberitahu mengenai siapa yang berkaitan dengan Koseler. Akan tetapi ketika mereka mencari tahu lebih dalam, tiba-tiba saja koneksi dari tim penyelidik menghilang. Long Jiu pun memperlihatkan terjadinya sebuah serangan pada sebuah planet. 220 penghuni Unicron telah dihabisi agar bisa membungkam mereka. Dan tidak tahu siapa yang menjadi dalang utama. Walaupun begitu, Long Jiu telah menerima beberapa pesan sebelum mereka meninggoy. Ini berkaitan dengan Dreamwalking Empire. Menerima informasi itu, Lo Feng pun segera melakukan perjalanan. Ia sadar betul kalau masalah ini jauh lebih besar dari apa yang dirinya bayangkan. Lo Feng pun akan pergi ke sana. Hanya saja dia masih belum tahu apa tindakan yang akan diambil oleh perusahaan. Pesan pun telah Lo Feng terima, yang mana itu berisi tentang Your Universe Company yang mengirim pembuktian pembayaran hidrogen. Informasi yang sebelumnya Lo Feng berikan telah diselidiki oleh perusahaan. Lo Feng pun senang karena dugaannya memang benar. Berdasarkan apa informasi itu berikan, Dreamwalking Empire memang adalah pelaku yang ingin menghabisi Lo Feng. Ini juga berkaitan dengan serangga Zack. Jadi apapun yang terjadi, Lo Feng akan memastikan serangga Zack akan musnah dari alam semesta. Sesaat kemudian kita pun dibawa berpindah ke sebuah pesawat yang mana saat ini Lo Feng sudah ada di sana.
Sesaat kemudian beberapa armada kapal pun telah muncul, yang mana jumlah mereka sangatlah banyak. Yang seakan-akan itu adalah pasukan tempur. Ini adalah tim aksi Tarfen Legiun ke-9 dari alam semesta Ganu. Lo Feng sepertinya akan memimpin pasukan ini untuk menyerang Dreamwalking Empire. Xin Suhao juga ada di sini dan ia penasaran mengenai hal apa yang telah terjadi. Sampai-sampai Lo Feng memerlukan pasukan sebesar itu. Lo Feng berterima kasih atas bantuan yang Yin Suhao berikan kepadanya. Tapi tetap saja keputusan akhir ada pada tangannya. Berhubung Lo Feng itu memperlakukannya dengan baik, jadi Yin Suhao pun menganggap dia memang layak memimpin pasukannya. Di sini juga ada pasukan dari klan Tanduk Emas yang tentu akan memberikan bantuan kepada Lo Feng. Lo Feng memberitahu kepada mereka ini adalah misi rahasia. Perusahaan telah memblokir semua jaringan komunikasi Dreamwalking Empire. Setiap gerakan juga telah dipantau oleh perusahaan. Tujuan mereka adalah menghancurkan Dreamwalking Empire. Para pasukan ini bisa dikatakan sangatlah luar biasa. Suku Tanduk Emas membawa para prajurit hebat mereka. Begitu pula dengan Legiun ke-9, karena jumlah pasukan yang Yin Suhao bawa sangatlah banyak. Ada 100 roh abadi, 10.000 prajurit, 100.000 tingkat bintang, dan 1 juta prajurit tingkat kosmik. Mereka semua kini berada di bawah perintah Lo Feng. Babata menjadi senang karena pertarungan besar ini telah melibatkan begitu banyak kekuatan. Terlebih lagi Lo Feng lah yang memimpin. Tanpa berlama-lama, perjalanan pun langsung mereka lakukan. Dalam satu kali loncatan saja, mereka telah sampai di Dreamwalking Empire. 此次任务全家族共1.2亿人。 Lo Feng tahu kalau kekaisaran ini memiliki 50 bintang militer. Semuanya dikendalikan oleh anggota keluarga utama. Kekuatan utama tentu berada di kekaisaran. Legiun ke-9 akan dikirim untuk mengatasi 50 bintang militer. Pasukan suku Tanduk Emas akan menyerang bagian lainnya. Dan mereka ini tidak boleh menyerang penduduk sipil, karena mereka hanya menyerang pasukan kekaisaran saja. Saat itu jugalah serangan pun mulai dilakukan. Ini semua tentu tidaklah diduga oleh Dreamwalking Empire, karena serangan barusan langsung menghancurkan 1 bintang militer dengan mudah. Akibat serangan barusan telah menyadarkan bintang militer lainnya. Mereka pun segera memberikan perlawanan dan membentuk perlindungan pada planet mereka. Tapi ini semua tentu sudah terlambat karena pertahanan mereka dan mudah dipatahkan oleh pasukan Legiun ke-9. Mau tidak mau pasukan ini pun mencoba untuk melawan balik. Tapi senjata mereka telah dilumpuhkan. Jadi beberapa armada kapal yang ingin keluar dari planet itu pun tidak dapat berbuat apapun. Alhasil kini 1 bintang militer kembali dihancurkan. Pertarungan tidak berhenti sampai di situ saja, karena berbagai serangan kepada bintang militer lainnya juga telah dilakukan. Dalam hitungan yang begitu singkat saja, bintang militer milik Dreamwalking Empire dimusnahkan. Kini fokus utama mereka adalah Dreamwalking Empire. 29 armada kapal akan melakukan blokade karena setiap pesawat yang melarikan diri dari ibu kota kekaisaran akan mereka hancurkan. Dengan begini, Dreamwalking Empire sudah tidak bisa berbuat apapun lagi, karena pasukan Lo Feng telah melakukan pengepungan. Lo Feng pun mengutus tim aksi Tarfen untuk pergi ke istana bintang utama. Mereka diutus untuk menghabisi para bangsawan yang memiliki gelar Markius dan roh abadi lainnya. Perlu diingat kalau penyerangan ini adalah balasan atas apa yang telah Dreamwalking Empire lakukan, karena mereka itu berniat untuk menghabisi Lo Feng. Kita pun dibawa ke ibu kota kekaisaran, yang mana tentu saja kabar penyerangan ini masihlah belum diketahui oleh semua orang. Karena bagaimanapun penyerangan yang Lo Feng lakukan sangatlah cepat. Jadi terlihat dengan begitu jelas kalau orang-orang di sana sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar bintang kekaisaran utama. Para penduduk sedang asik berbincang dan berpesta. Sampai akhirnya mereka pun dikejutkan dengan kedatangan dari kaisar utama mereka. Beliau bernama Yauha.
dan para penduduk segera memberikan hormat kepadanya. Nah, akhirnya mereka pun dikejutkan oleh kekuatan yang tidak main-main, karena itu adalah kedatangan dari pasukan Traven yang Lo Fong utus. Yonghai tidaklah terima diperlakukan seperti itu. Ia pun memberikan perlawanan agar tekanan yang mereka berikan kepada para penduduknya bisa dilepaskan. Selain itu, ia pun segera melakukan pergerakan untuk melawan mereka. Akan tetapi yang dirinya lawan adalah Feng Wangxi dari suku Tanduk Emas. Alhasil bentrok kekuatan pun telah terjadi di antara mereka, yang mana adu kekuatan dari dua sosok ini menyebabkan tekanan yang begitu besar. Bahkan saking besarnya, orang-orang di Kekaisaran Utama hancur begitu saja. Begitu pula dengan ibu kota. Tidak ada yang tersisa dari ledakan kekuatan tersebut. Bisa dikatakan kalau kekaisaran yang megah tadi rata dalam sekejap. Semua penyerangan ini tentu saja dilihat langsung oleh Lo Fong. Sedangkan para penduduk yang berada di sekitaran kekaisaran sungguh terkejut dengan apa yang mereka lihat saat ini. Lo Fong meminta pasukannya untuk melaporkan hasil penyerangan, di mana Legion ke-9 telah berhasil menghancurkan semua pangkalan militer dari Dreamwalking Empire. Mereka juga telah menghabisi 68 juta anggota keluarga penting. Sedangkan tim yang dipimpin oleh Feng Wangxi juga berjalan dengan lancar. Lo Fong sangatlah senang, terlebih lagi anggota kekaisaran yang berusaha untuk kabur langsung mereka lenyapkan. Tapi masalah ternyata belum berhenti sampai di sini saja, sebab tiba-tiba saja sebuah getaran hebat terjadi di tempat tersebut, yang mana ini telah mengejutkan semua orang, termasuk juga dengan Lo Fong, karena ada yang tidak beres sedang terjadi. Tiba-tiba beberapa tanaman telah keluar dari bawah istana. Babata memberitahu ketika seorang roh abadi menjadi tingkat immortal, maka setiap fragmen selnya akan tetap bertahan. Bahkan meskipun itu diledakkan, ini akan tetap berkumpul kembali. Jadi Yonghai itu masihlah hidup dan setiap selnya akan dipulihkan. Ini pun membentuk kembali tubuhnya yang telah hancur. Baginya mereka itu tidak akan bisa menghabisinya dengan mudah. Bunga-bunga yang dia miliki pun mulai melakukan sesuatu, tapi kelompok Feng Wangxi tidaklah takut dan kembali memberikan perlawanan. Hanya saja tanaman ini tidaklah bisa diremehkan, karena serbuk bunga yang keluar telah menahan pergerakan dari beberapa pasukan, dan ini juga sempat merepotkan mereka. Untung saja berkat Feng Wangxi, mereka itu masih bisa bertahan. Ia pun segera melakukan penyerangan kepada Yonghai. Babata memberitahu untuk bisa menghabisi seseorang immortal seperti Yonghai ini, mereka harus menghabiskan kekuatannya, karena dalam gitulah jiwanya tidak bisa membentuk ulang. Mereka harus terus menghabisi Yonghai sampai-sampai dia tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Atau dengan kata lainnya, mereka harus menghancurkannya secara total. Hanya saja itu tidaklah semudah yang terlihat. Apalagi Yonghai mulai menggunakan segala serangga Zack. Ini pun sempat menghentikan pergerakan mereka. Lo Fong tidak terkejut karena dia sudah menduga mengenai kerjasama yang terjadi antara mereka dengan serangga Zack. Feng Wangxi tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Serangan yang super besar pun langsung saja dirinya lancarkan. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat kalau saat ini ledakan telah terjadi dari Dreamwalking Empire. Yang tentu saja ini semua mengejutkan pihak Lo Fong, sebab mereka tidaklah menduga Yonghai memiliki kekuatan untuk meledakkan tempat tersebut. Feng Wangxi akan menggunakan dirinya untuk bisa menahan kekuatan tersebut agar Lo Fong dan yang lainnya bisa selamat. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ saja, karena teriakan yang Yonghai sebelumnya lakukan telah memanggil pasukan serangga Zack. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.